Sejarah Yudaisme di Alexandria dalam sudut pandang ulama Muslim merupakan tema yang cukup menarik karena mencakup interaksi antara agama Samawi, Yahudi dan Islam, dinamika sosial di wilayah Mesir kuno, serta bagaimana para ulama menilai perkembangan agama Yahudi dalam konteks keilmuan Islam. Berikut ini adalah rangkuman sejarah Yudaisme di Alexandria dari sudut pandang para ulama Muslim. Alexandria, kota pelabuhan di Mesir yang didirikan oleh Alexander Agung pada abad keempat. Sebelum Masehi, berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan dunia Helenistik. Kota ini menjadi tempat tinggal komunitas Yahudi terbesar di luar Palestina pada masa itu, bahkan mencapai ratusan ribu jiwa. Para ulama Muslim memandang kota ini sebagai tempat pertemuan peradaban, termasuk peradaban Yahudi yang mulai mengalami transformasi pemikiran karena pengaruh filsafat Yunani. Salah satu momen penting dalam sejarah Yahudi di Alexandria adalah penerjemahan Taurat ke dalam bahasa Yunani, dikenal sebagai Septuaginta. Dalam sudut pandang Islam, beberapa ulama menilai proses ini dengan hati-hati. Imam Ibnu Hazm dalam Al-Fasl fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa An-Nihal menyatakan bahwa Taurat yang ada di tangan Bani Israel sudah mengalami perubahan, tahrif, dan proses penerjemahan di Alexandria ini memperkuat terjadinya distorsi terhadap wahyu asli yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihis salam. Ulama lain seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi mengkritisi pendekatan alegoris yang dipakai oleh filsuf Yahudi di Alexandria seperti Philo-Judaeus karena mereka mencoba menyelaraskan Taurat dengan filsafat Yunani. Ini dianggap sebagai penyimpangan dari makna wahyu. Banyak ulama Muslim melihat komunitas Yahudi Alexandria sebagai contoh bagaimana Bani Israel terpengaruh oleh budaya asing yang kemudian mengaburkan ajaran tauhid murni. Mereka mengkritisi pengaruh filsafat Plato dan Aristoteles terhadap pemahaman ketuhanan dalam komunitas Yahudi. Adopsi konsep metafisik Yunani dalam teologi mereka, seperti konsep logos, yang kemudian mempengaruhi ajaran Kristen awal. Kehilangan semangat nubuah, kenabian, dan menjadikan hukum-hukum Yahudi sebagai bentuk eksklusivitas etnis, bukan misi dakwah universal. Dalam tafsir tasfir klasik, kadang disebut pengaruh Yahudi Alexandria sebagai bagian dari Israiliyat, kisah-kisah dari sumber Yahudi yang masuk ke dalam literatur tafsir Islam. Para ulama seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi sangat selektif terhadap kisah-kisah ini, terutama karena berasal dari tradisi Yahudi Helenistik yang dianggap sudah tercampur. Ulama Muslim klasik tidak banyak menyorot Alexandria secara khusus dalam sejarah Islam awal, tetapi mereka mencatat bagaimana ketika Mesir ditaklukkan oleh Amr bin Al-As, komunitas Yahudi di Alexandria menyambut Muslim sebagai pembebas dari kekuasaan Bizantium yang menindas. Kesimpulan dalam perspektif ulama Muslim: 1. Yudaisme Alexandria dianggap sebagai versi Yudaisme yang sudah terkontaminasi filsafat Yunani dan jauh dari ajaran Nabi Musa yang murni. Kedua, komunitas Yahudi di sana menjadi bukti bagaimana wahyu bisa diselewengkan ketika dicampur dengan budaya luar tanpa bimbingan kenabian. 3. Para ulama menganggap penting untuk membedakan antara wahyu asli yang diyakini Islam sebagai wahyu kepada Nabi Musa dan versi yang sudah ditransmisikan dalam komunitas Helenistik. Ajaran Yudaisme di Alexandria, terutama pada masa Helenistik dan Romawi, berkembang dalam konteks budaya yang unik karena pengaruh filsafat Yunani dan interaksi dengan agama-agama lain. Dari sudut pandang ulama Muslim klasik dan kontemporer, kajian terhadap Yudaisme Alexandria mencerminkan beberapa poin penting yang menyentuh akidah, tafsir, dan pengaruh filsafat terhadap agama. Berikut ini adalah penjelasan tentang ajaran Yudaisme Alexandria dalam sudut pandang ulama Muslim dengan beberapa tokoh kunci dan aspek pentingnya. Alexandria adalah pusat intelektual besar pada masa Helenistik.
komunitas Yahudi di Alexandria besar dan sangat terpengaruh oleh filsafat Yunani, Platonisme, Stoikisme. Philo dari Alexandria adalah tokoh utama, menggabungkan ajaran Yahudi dengan filsafat Yunani. Sebagian ulama klasik menyentuh ajaran-ajaran Yahudi yang menyimpang dari ajaran nabi-nabi mereka, termasuk kelompok-kelompok seperti Yahudi Helenistik, Ibnu Hazm. Dalam karyanya Al-Fasl, Fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa Al-Nihal, Ibnu Hazm mengkritik keyakinan-keyakinan Yahudi, termasuk pemahaman alegoris dan filsafati yang dianggap menyimpang dari wahyu asli. Ia melihat bahwa banyak ajaran Yahudi Helenistik telah terpengaruh oleh filsafat Yunani sehingga mengaburkan ketauhidan murni. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dalam tafsirnya, Ar-Razi membahas Bani Israel dan pengaruh luar terhadap kitab mereka. Ia juga mencermati bagaimana kaum Yahudi terpecah menjadi beberapa golongan, termasuk mereka yang lebih condong pada penafsiran filosofis. Philo dari Alexandria menggunakan metode alegori untuk menafsirkan Taurat, yaitu menafsirkan kisah Adam dan Hawa, Musa, dan lainnya secara simbolik. Ulama Muslim mengkritik metode ini karena mengabaikan makna lahiriah wahyu, menyusupkan filsafat asing ke dalam agama samawi, menciptakan kebingungan antara wahyu dan logika manusia. Sebagian ulama menilai bahwa ini adalah bentuk tahrif maknawi, penyelewengan makna, bukan hanya teks. Yudaisme Alexandria cenderung sinkretistik, yaitu menggabungkan unsur-unsur dari berbagai agama dan filsafat. Ulama Muslim secara umum menolak pendekatan seperti ini karena Islam mengajarkan kemurnian tauhid dan wahyu. Menggabungkan wahyu dengan filsafat manusia dianggap menodai kesucian ajaran ilahi. Meskipun ulama mengkritik Yudaisme Alexandria, mereka juga memetik pelajaran darinya, yaitu pentingnya menjaga kemurnian akidah dari pengaruh luar, bahaya penafsiran wahyu tanpa landasan nubuah atau metodologi ilmiah, pentingnya memisahkan antara ilmu rasional, filsafat, dan wahyu dalam wilayah akidah. Penyimpangan Yudaisme Alexandria dalam sudut pandang ulama Muslim seringkali dikaitkan dengan adanya pengaruh filsafat Helenistik, Yunani, terhadap ajaran asli Taurat, sehingga terjadi percampuran antara wahyu dan filsafat rasional. Para ulama Muslim, khususnya dari kalangan mufasir dan teolog klasik, memandang hal ini sebagai bentuk tahrif, penyimpangan atau pengubahan terhadap ajaran Nabi Musa alaihi salam. Berikut adalah beberapa poin utama penyimpangan yang disebutkan oleh para ulama. Para ulama menyebutkan bahwa Yudaisme Alexandria yang banyak berkembang di bawah pengaruh filsafat Yunani melakukan penafsiran alegoris terhadap Taurat. Tokoh seperti Philo of Alexandria, Yahudi Helenistik abad ke-1 Masehi, menggunakan pendekatan alegoris yang dianggap oleh ulama sebagai bentuk penyelewengan makna wahyu. Ibnu Taimiyah dalam Al-Jawab Al-Sahih Liman Baddala Duman Al-Masah menyebutkan bahwa umat Yahudi telah menyimpangkan ajaran mereka, termasuk dengan memasukkan unsur filsafat asing ke dalam pemahaman agama mereka. Yudaisme Alexandria menggabungkan ajaran kitab Taurat dengan gagasan Plato dan Stoikisme, seperti konsep logos, yang dianggap sebagai perantara antara Tuhan dan dunia. Dalam Islam, wahyu adalah mutlak dari Allah dan tidak boleh dicampurkan dengan spekulasi filsafat. Ulama seperti Imam Al-Ghazali mengkritik keras pengaruh filsafat dalam agama. Meskipun kritik utamanya diarahkan kepada para filsuf Muslim, argumennya juga dapat berlaku terhadap Yudaisme Helenistik yang mencampurkan agama dengan filsafat metafisika Yunani. Beberapa mazhab dalam Yudaisme Alexandria cenderung mengembangkan ajaran yang bersifat esoteris dan mistik, seperti pemahaman bahwa hanya kalangan tertentu
yang bisa memahami makna sejati Taurat. Dalam Islam, para ulama menolak pembedaan mutlak antara ajaran lahir dan batin yang ekstrem seperti ini, karena membuka pintu bagi penyelewengan. Ulama tafsir seperti Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan bahwa pengetahuan hakiki dalam Islam adalah sesuatu yang bisa dicapai oleh siapa saja dengan ilmu dan ketakwaan, bukan milik segelintir elit mistik. Dalam pengaruh filsafat, Yudaisme Alexandria mulai memandang Tuhan sebagai akibat pertama atau entitas metafisika yang terlalu transenden, menyerupai The One dalam ajaran Neoplatonisme. Ulama Muslim menilai ini menyimpang dari ajaran para nabi yang mengenalkan Allah sebagai Tuhan yang maha mendengar, maha melihat, dan berinteraksi dengan makhluknya. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa Allah dalam Islam bukan hanya transenden, tanzih, tapi juga maha dekat, taqrib, dan memiliki sifat yang bisa dipahami manusia sesuai dengan wahyu. Kaum Yahudi Alexandria seringkali berkompromi dengan kekuasaan Yunani Romawi demi kelangsungan komunitasnya. Ulama Muslim mengkritik sikap ini sebagai bentuk tasyabbuh, penyerupaan terhadap orang kafir, dan mengorbankan prinsip agama demi keuntungan duniawi. Para ulama Muslim secara umum memandang Yudaisme Alexandria sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran murni yang dibawa oleh Nabi Musa, disebabkan oleh pengaruh filsafat asing, Helenistik, penafsiran alegoris yang berlebihan, mistisisme esoterik, konsep ketuhanan yang menyimpang dari tauhid, kompromi politik dengan kekuasaan non-Yahudi. Konsep akhir zaman menurut Yudaisme Alexandria, suatu corak pemikiran Yahudi yang berkembang di lingkungan Helenistik, khususnya di kota Alexandria, Mesir, memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari bentuk Yudaisme lainnya. Dari sudut pandang ulama Muslim, konsep-konsep ini biasanya dipandang sebagai hasil interaksi antara ajaran tauhid murni dengan filsafat Yunani, yang dalam banyak hal dianggap menyimpang dari wahyu yang benar. Dalam Yudaisme Alexandria, konsep akhir zaman tidak terlalu menonjol dalam bentuk apokaliptik, sebagaimana dalam Yudaisme Rabinik atau Kristen awal. Fokusnya lebih pada Philo berpendapat bahwa keselamatan tidak datang dari perubahan dunia fisik secara drastis, tapi dari penyatuan jiwa manusia dengan logos, akal ilahi. Mirip dengan konsep dunia ide Plato. Akhir zaman dipahami sebagai transendensi spiritual, bukan kehancuran dunia fisik. Berbeda dari Yudaisme Palestina yang menantikan Mesias politik dan pembebasan Israel, Yudaisme Alexandria lebih simbolis dan filosofis. Mesias bisa ditafsirkan sebagai prinsip rohani atau akal ilahi. Logos bukan seorang tokoh nyata. Tidak terlalu eksplisit, tapi ada indikasi kepercayaan pada keabadian jiwa mirip ajaran Plato. Para ulama Muslim klasik maupun kontemporer biasanya melihat pemikiran Yudaisme Alexandria sebagai hasil tahrif, penyelewengan terhadap wahyu asli. Ulama seperti Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah menilai bahwa unsur-unsur filsafat Yunani yang masuk ke dalam agama Yahudi adalah bentuk penyimpangan dari ajaran Nabi Musa. Penekanan pada akal, logos, dianggap sebagai bentuk penggeseran dari tauhid murni ke dalam spekulasi filsafat. Mengaburkan konsep akhirat sejati. Dalam Islam, akhir zaman melibatkan kebangkitan jasmani, hari kiamat, surga dan neraka, semuanya fisik dan spiritual. Konsep akhir zaman Yudaisme Alexandria, yang terlalu alegoris dan spiritualis, dianggap menyesatkan karena menghilangkan unsur hisab dan pembalasan konkret. Sikap terhadap Mesias, Islam mengakui kedatangan Nabi Isa alaihissalam sebagai tanda akhir zaman yang akan meluruskan keyakinan salah tentang Mesias. Ulama Muslim menolak pandangan bahwa Mesias hanyalah simbol atau konsep filosofis. Imam Al-Ghazali dalam Tahafut Al-Falasifah, meski tak menyebut Philo langsung, menolak keras pandangan filsuf
yang mengabaikan kebangkitan jasmani dan menyamakan akhir zaman dengan pencapaian intelektual belaka. Ibnu Taimiyah dalam Dar Ta'arud al-Aqli wa al-Naqul menegaskan bahwa wahyu lebih utama daripada filsafat dalam menjelaskan perkara-perkara gaib seperti kiamat, konsep akhir zaman dalam Yudaisme Alexandria, dengan penekanan pada transendensi jiwa dan simbolisme, dipandang oleh para ulama muslim sebagai bentuk penyimpangan akibat pengaruh filsafat Yunani yang menjauh dari tauhid dan kebenaran eskatologi sebagaimana diwahyukan oleh Allah melalui para nabi. Konsep Dajjal dalam Yudaisme Alexandria, khususnya dalam pengaruh pemikiran Yahudi Helenistik, tidak secara eksplisit menyebut Dajjal sebagaimana dalam Islam. Namun, dari perspektif ulama muslim, terutama yang mendalami lintas agama dan sejarah pemikiran Yahudi Helenistik, terdapat interpretasi atau pendekatan untuk menjelaskan kemunculan tokoh-tokoh anti-Mesias atau penipu akhir zaman dalam literatur Yahudi awal yang memiliki kesamaan konseptual dengan Dajjal dalam Islam. Berikut penjabaran singkat berdasarkan sudut pandang ulama muslim. Yudaisme Alexandria adalah bentuk Yudaisme yang berkembang di wilayah Alexandria, Mesir, di bawah pengaruh filsafat Yunani Helenistik, sekitar abad ketiga sebelum Masehi, 1 Masehi. Tokoh-tokoh seperti Philo of Alexandria mencoba menyatukan ajaran Taurat dengan filsafat Platonik dan Stoik. Muncul konsep tentang tokoh jahat atau raja zalim di akhir zaman yang menindas orang benar dan mengaku sebagai ilahi. Ini kadang diasosiasikan dengan tokoh seperti Antiochus Epiphanes IV yang menajiskan bait suci, yang oleh sebagian literatur Yahudi dianggap sebagai cerminan kekuatan anti-Tuhan. Dalam kitab-kitab seperti Daniel, muncul gambaran tanduk kecil atau raja congkak yang akan menghujat Tuhan. Ini paralel dengan figur Dajjal dalam Islam. Beberapa ulama muslim klasik dan kontemporer yang menulis tentang hubungan antara konsep akhir zaman Yahudi dan Islam, seperti Ibnu Katsir, Al-Mawardi, hingga Fadlur Rahman dan Muhammad Asad mencatat, Dajjal adalah tokoh akhir zaman yang muncul mengaku sebagai Tuhan, menipu manusia, dan membawa fitnah terbesar. Para ulama mengaitkan kemunculan Dajjal dengan warisan pemikiran apokaliptik sebelumnya, termasuk dari Yahudi dan Nasrani, yang mengalami transformasi dalam versi Islam yang lebih tegas. Dalam tafsir dan sirah Nabi Muhammad, disebut bahwa umat Yahudi pada masa itu mengenal konsep Mesias palsu dan sebagian dari mereka akan mengikuti Dajjal karena kesesuaian dengan harapan mesianik yang diselewengkan. Ciri konsep Dajjal menurut perspektif Islam atas Yudaisme Alexandria, penipuan spiritual. Dajjal digambarkan membawa surga dan neraka palsu. Ini mencerminkan kecenderungan dalam filsafat Alexandria untuk mengaburkan kebenaran melalui akal yang rusak atau ditunggangi hawa nafsu. Simbol kekuasaan materialistis. Alexandria sebagai pusat dagang dan filsafat sering dilihat oleh ulama sebagai lambang dunia yang tertipu oleh kekuasaan tanpa iman, mirip seperti cara Dajjal menguasai dunia tanpa ruhani. Ciri fisik dan spiritual. Dalam Islam, Dajjal adalah seorang manusia bermata satu dengan kata kafara di dahinya. Para ulama melihat simbol-simbol ini sebagai penolakan terhadap pandangan dunia sekuler materialistik yang menolak ketauhidan. Sebuah hal yang mereka lihat sebagai berkembang di kalangan Yudaisme Helenistik. Konsep Dajjal tidak muncul secara eksplisit dalam Yudaisme Alexandria, tapi ada paralel dalam figur-figur anti kebenaran atau penindas akhir zaman. Ulama Muslim melihat Dajjal sebagai tokoh nyata sekaligus simbol fitnah besar yang melanjutkan atau menggenapi tren tokoh-tokoh jahat dalam literatur apokaliptik Yahudi Helenistik. Alexandria dilihat sebagai simbol pemikiran duniawi, filsafat spekulatif,
dan penyimpangan dari wahyu, fitnah yang menjadi jalan, munculnya Dajjal, pandangan Yudaisme Alexandria tentang Mesias dalam Yudaisme Alexandria. Gagasan Mesias tidak sekuat seperti dalam Yudaisme Palestina. Mereka lebih fokus pada konsep logos, firman Tuhan akal ilahi, seperti yang dijelaskan Philo. Mesias politis kurang mendapat perhatian. Harapan mesianik lebih bersifat spiritual dan filosofis, bukan sosok yang akan membebaskan Bani Israel secara militer. Karena itu, tokoh seperti Isa kemungkinan tidak dilihat secara eksplisit sebagai Mesias dalam kerangka pemikiran Yudaisme Alexandria, tapi konsep seperti logos philo bisa dianggap mirip dengan pemahaman tentang Yesus dalam Injil Yohanes yang menyebut Yesus sebagai firman yang menjadi manusia. Dalam literatur Islam klasik, Yudaisme Alexandria jarang disebut secara eksplisit, tapi para ulama memiliki pendekatan kritis terhadap 3 aspek berikut. Dalam Islam, Isa adalah nabi dan rasul, bukan Tuhan atau bagian dari Tuhan. Para ulama seperti Ibnu Hazm dan Al-Qurtubi menolak keras konsep logos sebagai Tuhan yang menjelma, karena ini dianggap bentuk tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluknya. Para ulama seperti Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah mengkritik keras upaya mencampurkan wahyu dengan filsafat Yunani, sebagaimana dilakukan oleh Philo. Mereka menyatakan bahwa agama harus berdiri di atas wahyu, bukan akal semata, dan bahwa sinkretisme seperti itu bisa menyesatkan. Al-Quran menyebut bahwa Bani Israel menolak dan berusaha membunuh Nabi Isa. Quran Surah An-Nisa ayat 157. Karena mereka tidak menganggapnya Mesias sejati. Ulama menyatakan bahwa ini adalah bukti penyimpangan dalam akidah Yahudi, termasuk yang dipengaruhi filsafat seperti di Alexandria. Menurut ulama Muslim, Yudaisme Alexandria mengandung unsur penyimpangan karena pengaruh filsafat Yunani, tidak mengakui kenabian Isa Al-Masih sebagaimana mestinya, menjadi bagian dari kekeliruan intelektual dan spiritual yang melanda Bani Israel pada masa itu. Isa Al-Masih dalam Islam adalah nabi utusan Allah, bukan logos Yunani, bukan Mesias politis Yahudi, tapi penyampai wahyu dan pembawa kabar tentang kedatangan Nabi Muhammad. Quran Surah As-Saff ayat 6.